Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya mau menyampaikan contoh ilustrasi perhitungan untuk proteksi pria usia 43 tahun. Nah, calon nasabah ini dia menginginkan 3 jenis perlindungan, yaitu perlindungan ketika sakit, jadi butuhnya yang pertama kartu kesehatan, terus yang kedua adalah dana dukungan ketika ada kejadian sakit kritis, dan yang ketiga adalah dana santunan ketika tutup usia. Nah, di sini calon nasabah meminta untuk kartu kesehatannya dia minta di cover sampai usia 75 tahun dengan fasilitas satu ruangan itu satu bed di seluruh wilayah Indonesia sesuai tagihan. Kemudian untuk santunan atau dana dukungan ketika ada kondisi sakit kritis itu sebanyak 130 juta minimal. Kemudian untuk santunan ketika meninggal itu minimalnya 200 juta. Nah, dari permintaan calon nasabah itu dibuatlah di sistem kita ada 3 pilihan yang terbaik dari segi penawaran. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini. Jadi, calon nasabah meminta coba diilustrasikan fasilitas utamanya kartu kesehatan gitu. Jadi, mau pilihannya apa aja, yang penting ada kartu kesehatannya. Nah, ini kartu kesehatannya, beliau memilih atau request itu yang satu bed satu room. Jadi kalau di Prudent itu satu bed satu room itu berarti paketnya Bronze B untuk wilayah Indonesia. Nah, di Bronze B ini fasilitasnya apa aja nih? Yang pertama, ada dana kesehatan tahunan sebanyak 3 miliar. Jadi ini sifatnya refill, teman-teman. Sifatnya refill, jadi tiap tahun akan diisi ulang sebanyak 3 miliar. Jadi misalnya gini nih, tahun 1 itu kepake 1 miliar. Berarti sisanya 2 miliar. Nah, di akhir Desember sisanya kan 2 miliar. Nanti di Januari itu akan refill lagi, kembali lagi ke 3 miliar gitu. Kemudian selain dana kesehatan tahunan, itu ada dana kesehatan cadangan sebesar 12 miliar. Jadi in case nih ada suatu masa ketika kebutuhan berobatnya itu lebih dari 3 miliar. Itu jangan khawatir karena ada dana cadangan sebanyak 12 miliar. Kalau ini sifatnya dia top up 1 kali. Jadi pas awal terdaftar menjadi nasabah ini langsung diisi 12 miliar. Gitu. Sekali saja. Kemudian fasilitas kamar rawat inapnya dia 1 bed per room. Kemudian lokasi fasilitas kesehatannya seluruh Indonesia dan sesuai tagihan, baik di rumah sakit rekanan maupun bukan rekanan. Gitu. Nah, fasilitasnya apa aja nih? Fasilitasnya adalah pertama, ini ada fitur penambahan dana investasi. Gitu. Jadi gini, untuk fasilitas kesehatan di Prudent itu termasuk produk modern yang kartu hitam. Nah, jadi di sini ada 2 kantong untuk proteksi dan kantong untuk investasi. Nah, di investasi ini nasabah bebas untuk menambah sekemampuannya. Gitu. Dan ketika dana yang ada di kantong investasi itu semakin banyak, maka perlindungannya juga semakin aman. Gitu. Jadi bisa nih investasi di kartu kesehatan tuh bisa banget di sini. Terus yang kedua, dapat digunakan di rumah sakit di Indonesia dan di luar Indonesia dengan persentase tertentu. Jadi gini, ini kartu bisa dipakai di semua rumah sakit di Indonesia. Bisa nggak dipakai di luar negeri? Bisa. Nanti ada ketentuan persentasenya tertentu gitu. Untuk misal masih di Asia itu berapa persentasenya, di Eropa itu berapa. Jadi nanti akan ada proporsinya sendiri-sendiri. Tapi kalau selama dipakai di Indonesia dia full cover 100%. Terus yang ketiga, dia dapat digunakan bersamaan dengan jenis asuransi lain gitu.
Jadi, misal nih teman-teman sudah punya asuransi BPJS gitu ya. Asuransi BPJS. Nah, ini bisa nih tetap digunakan untuk berobat gitu. Barengan sama asuransi BPJS atau misal punya asuransi kantor. Ini bisa barengan dengan asuransi kantor digunakan untuk membackup kebutuhan dana perawatan kesehatan teman-teman. Terus ini ada bonus ketika tidak ada klaim dalam setahun. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Jadi kan dana kesehatan tahunannya 3 miliar nih. Terus ternyata nggak dipakai nih sama sekali di tahun itu, puji Tuhan alhamdulillahnya sehat-sehat aja gitu ya. Nah, itu ada bonus karena tidak klaim. Bonusnya nanti adalah 10% dari dana cadangan tahunan itu, yaitu 300 juta, berarti 10%-nya dari 3 miliar. Nah, itu nanti akan ditambahkan ke dana kesehatan cadangan. Jadi dana kesehatan teman-teman makin banyak ketika tidak ada klaim. Kemudian ini pembayarannya cashless kalau di rumah sakit rekanan. Jadi datang, tinggal gesek, dan tidak perlu rujukan. Gitu. Mau berobat di rumah sakit mana aja, ya udah tinggal datang aja gitu. Kalau rekanan dia cashless, memang langsung dilayani dan itu pembayarannya gesek gitu. Maksudnya langsung dilayani ya tetap ke administrasi ya, tapi tidak lewat ke vaskes pertama, vaskes kedua gitu, tidak ada. Terus yang ke selanjutnya fiturnya itu kalau misal rumah sakitnya tidak rekanan maka pembayarannya reimburse gitu. Terus reimburse-nya ini dapat dilakukan dengan mudah dengan aplikasi Pulse. Jadi kami ada aplikasi yang baru launching, itu namanya Pulse. Jadi misal teman-teman mau reimburse, itu caranya tinggal difoto resipnya dan dokumen pendukungnya di aplikasi itu. Kemudian teman-teman bisa pantau perkembangan klaim itu melalui aplikasi itu juga. Jadi tidak perlu kirim dokumen ke kantor. Kemudian ini ada gratis biaya administrasi jika menggunakan fasilitas auto debit. Terus ada santunan harian dalam kondisi tertentu. Maksudnya gini. Ini kartu bisa digunakan bersamaan dengan insurance lain. Jadi misal si A ini punya satu kartu BPJS, dua kartu black card-nya Prudent. Nah, kalau misal dia menggunakan BPJS nih untuk berobat, berarti kan dia tidak menggunakan fasilitas dari Prudent. Nah, Prudent ini baik banget, dia ngasih santunan harian gitu sebagai pengganti dia nggak klaim saat dia butuh gitu. Santunan harian itu besarnya berkisar antara 500.000 sampai 1.500.000 per hari. Gitu. Kemudian ini selama pandemi, selama periode tertentu itu akan ada santunan meninggal karena COVID-19. Santunannya sebanyak 250 juta dan santunan perawatan harian karena terdiagnosis COVID-19. Nah, ini juga selama periode tertentu. Nah, ini adalah fasilitas kartu kesehatan yang sesuai dengan permintaan calon nasabah. 1 bed per room dan full cover 100% di Indonesia. Kemudian, selain kartu kesehatan, nasabah menginginkan ada fasilitas dana dukungan ketika sakit kritis dan dana warisan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Saya jelaskan mulai pilihan 1 dulu. Jadi pilihan 1 ini kartu kesehatannya dapat yang paket Bronze dengan benefit yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kartu kesehatan bisa dinikmati sampai usia 75 tahun. Dan bisa lebih jika dana investasinya masih cukup. Kemudian ada dana dukungan keluarga ketika sakit. Dana dukungannya berapa? 130 juta. Ini fasilitas bisa didapat sampai usia 75 tahun. Dan
enaknya lagi, ini sakit kritisnya tahap awal juga bisa di-cover. Gitu. Kemudian ini ada dana warisan keluarga. Nah, di sini dana warisan totalnya sebanyak 374 juta 99.000. Jadi ini ada 3 jenis nih dana warisan yang bisa diterima. Yang pertama adalah 44 juta itu untuk meninggal, untuk ketika nasabah meninggal sampai batasnya di usia 99 tahun. Terus 200 juta jika nasabah meninggal sampai usia 75 tahun, dan 130 juta diberikan ketika nasabah tidak klaim untuk dana dukungan sakit kritis. Jadi nasabah tidak pernah sakit kritis gitu. Jadi 130 jutanya kan nggak dikasih tuh. Dikasihnya jadinya dana warisan. Tuh. Dan di sini kerennya adalah ada dana pensiun. Dana pensiun ini adalah dana hasil investasi. Nah, di sini perkiraan nilainya adalah 3 pilihan ini. Jadi kalau misal hasil investasinya rendah, dia di angka 406 juta. Kemudian kalau misal sedang, dia di angka 744 juta. Dan kalau tinggi, dia bisa mencapai 1,5 M. Dan ini dana pensiun bisa diambil sebenarnya bebas, fleksibel. Nah, ini saya cantumkan dana pensiun ketika nasabah berusia 65 tahun. Nah, ini ada ini khusus selama pandemi, ada santunan meninggal dan perawatan selama periode tertentu yang akan selalu diupdate. Sebanyak 250 juta jika meninggal dan 1 juta perawatan ketika terdiagnosis COVID-19. Nah, ini berapa nih dengan benefit sebanyak ini nih? Di cover kesehatannya sampai usia 75 tahun. Ketika amit-amit sampai sakit kritis ada dana dukungan buat keluarga. Dana warisannya juga gede banget sampai 374 juta. Dan dana pensiunnya juga besar banget. Bisa mencapai 1,5 M. Ini kira-kira berapa ya nabungnya? Ini nabungnya adalah sebanyak 2.450.000. Dan nabungnya diperkirakan cukup sampai usia 63 tahun. Gitu. Meskipun kita sangat merekomendasikan sih lebih baiknya terus-menerus untuk menjamin proteksi kesehatannya tetap aktif. Nah, alokasi investasinya ini 300.000. Jadi total preminya adalah 2.450.000. Gitu. Terus yang kedua, pilihan keduanya adalah ini dia. Jadi teman-teman kalau pilihan ke satu itu dia menggunakan hanya satu polis. Nah, kalau pilihan kedua ini dia kombinasi dari 2 polis. Jadi saya perbesar ya. Jadi yang pertama nih. Saya geser sedikit dulu. Jadi yang pertama nih, fasilitas kesehatannya tetap nih bronze B. Bronze B dengan fasilitas yang tadi saya sebutkan di awal dan bisa diterima sampai usia 75 tahun, bahkan bisa lebih. Kemudian ini 130 juta ini untuk dana dukungan ketika terkena sakit kritis. Nah, ini perlindungannya lama nih, sampai 88 tahun, dan ini sakit kritisnya tahap akhir. Jadi kalau dokter sudah bilang ini kritis dan tahap akhir, 130 juta turun. Kemudian ini adalah santunan tutup usia. Santunan meninggal, totalnya adalah 379 juta. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama sampai usia 99 tahun, yang kedua sampai usia 75 tahun, yang ketiga sampai usia 88 tahun. Gitu. Jadi totalnya semua adalah
379 juta. Ada 49 juta, 200 juta, 130 juta. Nah, khusus 130 juta ini ditambahkan ketika memang tidak ada klaim sakit kritis. Jadi nasabah tidak menderita sakit kritis. Nah, sebagai gantinya itu dijadikan dana warisan buat keluarga. Jadi totalnya bisa sampai 379 juta. Nah, ini dana pensiun nih, teman-teman. Dana pensiun itu bisa kita lihat di sini. Ini dana pensiun kan hasil investasi yang dikelola sama profesional. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Di perkiraan nilai rendah sekitar 158 juta, di perkiraan sedang 315 juta, dan di perkiraan tinggi di 682 juta. Nah, ini perkiraan berdasarkan data histori. Ini bisa lebih dari ini, bisa kurang dari ini, dan bisa pas juga dari sini. Jadi memang basic investasi itu kan tidak bisa dijanjikan nilai pastinya. Jadi ini perkiraan sesuai data histori dari profesional. Nah, perlindungan untuk COVID-nya sama benefitnya, dan ini terdiri dari 2 polis. Dua polis yang pertama, polis pertama itu mengcover untuk dana kesehatan, pensiun, sama santunan meninggal itu sebanyak 1.700.000 dibayarkan minimal sampai usia 63 tahun. Kemudian yang polis kedua yang 508.000 ini itu adalah santunan untuk sakit kritis dan ada benefit juga untuk meninggal, untuk santunan warisan keluarga. Jadi totalnya di pilihan kedua ini adalah nasabah membayar atau menabung premi sebanyak 2.208.000 sebulannya. Jadi lebih rendah daripada pilihan yang satu. Ya, tadi kan yang pilihan 1 2.450 ya. Ini pilihan kedua 2.208.000. Gitu. Bedanya kalau misal untuk menyimpulkan, kalau pilihan 1 itu ada santunan buat keluarga, dana dukungan buat keluarga sakit kritisnya di tahap awal. Kalau yang pilihan 2 itu sakit kritisnya di tahap akhir. Gitu. Kemudian ini adalah pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga itu menawarkan paket kartu kesehatannya sama, bronze B. Kemudian ini santunan sakit kritisnya itu di tahap akhir itu 200 juta buat keluarga, dana dukungan buat keluarga. Kemudian dana warisannya ini sebanyak 225 juta itu minimal. Maksudnya gini, jadi di sini ada jenis santunan tutup usianya beda-beda per kasus gitu. Jadi kalau yang 25.740 yang sampai usia 99 tahun itu memang segitu. Nah, kalau yang kedua nih, ini kan ada sampai dengan usia 63 tahun. Nah, ini jika nasabah gitu ya, tutup usia sampai usia 63 tahun. Sebelum usia 63 tahun, maka keluarga mendapatkan dana warisan sebanyak 200 juta jika memang meninggalnya bukan karena kecelakaan. Tapi kalau karena kecelakaan, maka dapat 3 kali lipatnya, berarti 600 juta. Dan karena ini jiwanya atau santunan meninggalnya jiwa itu syariah, jadi dia ada paket khusus atau santunan khusus gitu ya ketika terjadi di bulan Ramadan, yaitu sebanyak 4 kalinya, yaitu 800 juta. Jadi ini kondisi meninggalnya dibedakan. Dan minimalnya dana warisan yang dapat digunakan untuk mendukung keluarga itu adalah 225 juta. Dan maksimalnya bisa sampai 825 juta. Nah, kemudian pensiun juga dapat nih. Pensiun juga dapat. Nah, ini bagusnya program ini adalah
pertama nih, pensiunnya ini ada 2 jenis. Yang pertama, dia nilainya tidak bisa dipastikan, bisa di angka perkiraan yang rendah, sedang, tinggi. Kalau di rendah itu di 130 juta, kalau di sedang itu 256 juta, tinggi itu di 553 juta. Jadi opsional nih, tergantung kondisi. Dan itu bisa diambil di umur nasabah 65 tahun. Nanti dipantau aja hasil investasinya di rendah, sedang, atau tinggi. Gitu, harapannya sih yang di tinggi ya. Gitu. Terus ini ada nilai pensiun yang fix. Jadi ketika nasabah, alhamdulillah nih, dan memang harapannya begitu, nasabah sehat walafiat ya sampai usia 63 tahun. Berarti kan yang santunan untuk jiwanya itu tidak cair ya, karena ya masih sehat gitu. Nah, di sini digantikan dengan dana pensiun. Dana pensiun sebanyak yang disetor untuk dana jiwa yaitu 53.280. Dan itu fix. Nah, kira-kira berapa nih premi per bulannya nih dengan benefit yang banyak banget ini? Jadi perbedaannya di pilihan ketiga ini adalah jumlah polisnya teman-teman. Jadi kalau pilihan satu itu polisnya satu polis tapi benefitnya langsung barengan semuanya. Terus yang kedua, pilihan kedua itu polisnya 2. Yang pilihan ketiga ini polisnya 3 teman-teman. Jadi polis yang pertama itu untuk polis yang murni kartu kesehatan aja. Sama plus dana santunan meninggal yang 25 juta tadi. Gitu kan. Nyontek dulu. Nah, udah itu senilai 1.410 gitu. Jadi ini kartu kesehatan tuh memang kalau usianya sudah 43 terus mau dapat fasilitas kesehatan yang oke banget kayak di Prudent, memang ya nilainya segini nih. Ini untuk kesehatan aja. Dan ada di dalamnya alokasi investasi sedikit 100.000. Nasabah bisa tambahkan nih sesuka hati. Gitu. Jadi aku saranin sih kalau selagi masih muda memang bikinlah kartu kesehatan karena itu masih murah banget. Aku sendiri aja kartu kesehatanku hanya 500.000 gitu, maksudnya beda banget kan sama 1.400.000 gitu, padahal usianya bedanya sekitar 43 dikurangi 28 itu berarti 15 tahun gitu. Jadi semakin muda bikinlah. Kemudian ini yang kedua adalah polis kedua. Ini adalah untuk dukungan keluarga ketika sakit kritis. Jadi ini sebanyak 782 juta. Oh maaf, 782.000. Dan dibayarkan cukup 15 tahun saja. Dan yang ketiga, ini adalah 444. Ini untuk dana warisan yang tadi loh teman-teman, yang ada 3 opsi, yang ketika meninggalnya bukan karena kecelakaan atau di bulan Ramadan. Nah, ini dia preminya 444 juta. Oh, maaf, 444.000. Mohon maaf. Nah, udah nih total semuanya adalah 2.636.000 per bulan. Masa bayarnya beda-beda, ada yang sampai 53 tahun aja, 58 tahun, 63 tahun. Gitu. Nah, untuk kesehatan ini kan saya tertulisnya 63 tahun ya. Ini disarankan sih tetap terus ya, tetap terus dipantau dana investasinya. Kalau misal masih cukup membackup terus gitu ya cukup di usia 63 tahun. Tapi kalau misal ternyata performa investasinya sedikit melenceng gitu dari perkiraan, top up lah biar kartu kesehatan tetap aktif gitu ya. Udah gitu pilihan 1, 2, dan 3 yang disajikan. Jadi di sini bebas nih, bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau aku coba ringkas di sini, pilihan 1 itu harganya menengah. Kemudian bagusnya adalah benefit sakit kritisnya tahap awal pun sudah bisa
dicairkan gitu. Dan ini kalau tahap awal dirawat di ICU 6 hari pun itu sudah bisa dana dukungan keluarganya bisa cair gitu. Dan kemudian pilihan yang keduanya ini harganya paling ekonomis di antara harga yang lain. Nah, kelebihannya adalah perlindungan dana dukungan sakit kritisnya lebih panjang, 88 tahun. Terus ini polisnya terpisah. Jadi polis yang untuk sakit kritis itu ini kan membayarnya 508.000 nih teman-teman. 508.000 ya. Ini aku sorot nih. 508.000 dan cukup sampai usia 58 tahun aja. Dan itu nanti dia bisa kasih perlindungan sampai 88 tahun. Bisa kasih proteksi sakit kritis sampai 88 tahun gitu. Dan kalau misal nggak kejadian sakit kritis ya udah dana 130 juta bisa diambil buat nambahin pensiun di usia 88 tahun ya. Gitu, itu bagusnya gitu sih. Jadi beda polis. Jadi dana untuk sakit kritisnya dia lebih panjang 88 tahun. Gitu. Dan yang ketiga nih, pilihan ketiga ini adalah pilihan kombinasi 3 polis. Jadi benefitnya adalah dia dana santunan meninggalnya bisa optimal banget, bahkan bisa mencapai 800 juta, dan pensiunnya dia bisa di angka fix yang bisa dijanjikan ketika tidak ada resiko. Kemudian dan ini misal nih, oh saya mau ini nih, ini kan pilihan 1, 2, 3 ya, ada yang 1 polis, 2 polis, 3 polis. Nah kalau misalnya yang 2 atau 3 polis itu nanti kalau misal oh saya maunya yang ini aja deh, yang pilihan ketiga nih, terus polisnya yang polis jiwa aja gitu misal ya, teman-teman bisa pilih nih yang 444.000 ini sampai usia 53 tahun. Nah tapi bagusnya sih memang semuanya ya, karena kita tidak mau terjadi kerugian finansial gitu ya ketika ada resiko itu datang. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya sih tabungan yang kita taruh gitu ya di asuransi ya tetap bisa diambil gitu di dana pensiun ini. Jadi sebenarnya enaknya adalah resiko ketika datang kita nggak rugi secara tabungan, kita nggak perlu keluarin tabungan tuh untuk cover resiko. Dan kalaupun resiko itu nggak datang, ya udah kita bisa gunakan dana yang kita taruh ini buat dana pensiun gitu. Nah terakhir, asuransi itu seperti payung. Payung memang tidak bisa jamin hujan gak akan turun. Nah sama kayak asuransi itu nggak bisa jamin orang bakal lebih hidup panjang gitu ya karena kartu kesehatannya bagus. Itu nggak bisa jamin, nggak terkena sakit kritis, nggak meninggal terlalu dini atau terlalu lama, itu ya itu semua kuasa Tuhan. Kita nggak bisa jamin apa-apa. Kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah tapi yang asuransi bisa bantu adalah asuransi bantu Anda bebas dari bencana keuangan saat resiko itu datang. Jadi asuransi memang tidak bisa membuat Anda lebih kaya sekali, itu tidak bisa. Tapi asuransi menjaga Anda tetap kaya saat resiko itu datang. Gitu. Demikian penjelasan atau sharing tentang ilustrasi proteksi yang sudah dibuat. Semoga bermanfaat, dan jika memang ada pertanyaan lebih lanjut silahkan aja, sangat terbuka, dan semoga kita bisa melindungi keuangan kita dengan lebih baik untuk
kebahagiaan kita sendiri, kebahagiaan orang-orang yang kita cintai juga. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sehat selalu kalian semuanya.